Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Tuan Rumah DKM Salah Al-Hasanah Al-Ustaz Amil Sumadi beserta jamaah dan pengurus yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah guru kita yang sengaja kita undang, alhamdulillah telah hadir Ustaz Amin Mukhlis Amin. Maka Allah beri hayati wa amin. Dan sama-sama kita hormati Presiden Jamiah Muradok Selatan Al-Ustaz Dr. Mansur Binti Imani. Alhamdulillah hadir walaupun tadi malam beliau masih berada di puncak. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan dalam sehat semoga kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Syafirin, yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita Bapak Haji Edi Hamidi SHMKN, yang sama-sama kita hormati para ketua-ketua DKM Sulawesi Selatan, para ketua-ketua MP se-Daerah 01 dan sekitarnya, para jamaah dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini tanggal 25 Januari tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1446 Hijriah, pertemuan subuh keliling Galuh Selatan yang ke-208 di tahun yang ke-11. Mudah-mudahan kehadiran kita sekarang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah di atas junjungan serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama hingga sampai pada kita sekalian seluruh umatnya yang masih istiqomah menjalankan segala syariat dan perintahnya. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat usmanya berkemah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf dua kali jadwal Ustaz dan Nawasah berhalangan hadir. Sekali lagi saya badalin, mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita awali dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan subuh keliling pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan nanti yang disampaikan oleh guru kita, apa yang disampaikan dapat kita terapkan di kehidupan kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Ala hadirin wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi selamat datang para jamaah yang dari sekitar Mushola Al-Hasanah, karena para jamaah sholat di masjid atau mushola masing-masing. Silakan masuk di belakang sudah benar, boleh isi satu sak lagi di depan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari untuk yang pertama kita dengarkan
الوعد الأمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang pertama dan yang paling utama di kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kata yang paling indah yaitu dengan kita mengucapkan syukur kepada Allah berkat limpahan rahmatnya, taufik hidayahnya, juga nikmatnya, baik nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara yang memang sudah menjadi kebiasaan kita dalam rangka kebaikan ini. Mudah-mudahan segala niat kita, niat bapak-bapak dari rumah masing-masing, baik yang jauh juga yang dekat, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berkat dunia dan juga mudah-mudahan lebih berkat akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Iya, nah itu akan dikit ya, iklan dulu sampai mana tadi ya? Sampai di kehormatan ya. Yang selanjutnya yang terhormat guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Mukhlis yang alhamdulillah beliau bisa hadir sesuai dengan pemberitahuan kami ataupun undangan kami, walaupun hanya baru beberapa hari. Alhamdulillah beliau sempat untuk hadir untuk memberikan ilmu kepada kita. Yang terhormat pada para guru-guru kita, Pak Ustaz Salihuddin, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Edi Haryadi SH, dan juga yang terhormat terlebih kepada Ketua Forum Silaturahim Al-Ustaz Dr. Mansur Hidayati, pula yang terhormat orang tua kita Ustaz Dr. Agus Ahmad Kosasi dan Bapak Ustaz Husin selaku Ketua DKM Masjid Ar-Rahman beserta jamaahnya. Pula yang terhormat Bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji dan seluruhnya. Apa yang saya sampaikan barangkali tidak bisa saya tangkap seluruhnya, wabil khusus tentunya jamaah baik Masjid Al-Hidayah dan Masjid Ar-Rahman, juga Masjid Al-Kausar di perumahan Kriya Pancoran Mas, dan seluruh DKM musola-musola yang ada di Rawagenang Selatan, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah silaturahim yang dirahmati Allah. Jamaah sekalian, saya tidak banyak menyampaikan
yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dari berbagai masjid dan mushola. Kemudian ucapan terima kasih yang sangat penting kami sampaikan, yaitu jamaah mushola Al-Hasanah yang tentunya yang pertama baik dari segi ya ada yang namanya sifatnya pembangunan, kemudian selaku bendahara dan selaku yang ketempatan dari segala ya apapun yang dibutuhkan di dalam pertemuan seperti ini, yaitu Bapak Ahmad Ihsan beserta Ibu ya, selaku bendahara Bapak dari Mulyadi, dan juga selaku ketua pembangunan yaitu Bapak Haji Mulyadi beserta Ibu, dan seluruh jamaah mushola Al-Hasanah, baik Bapak Ibu yang telah memberikan tentunya sesuai dengan kebutuhan yang pada malam hari ini yang barangkali kalaupun ya kurang memuaskan ataupun kurang sesuai dan kurang selera dari apa yang kami berikan selaku tuan rumah, maka dari itu tentunya selain daripada ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, jamaah sekalian, biasanya di tempat-tempat yang lain ini minuman saja itu bukan botol yang kecil, botol yang gede. Cuma kalau saya pikir kalau botol-botol gede ya diminum enggak separuh-paruhnya aja, kadang ditinggal. Kalau ditinggal ya akhirnya kebuang ya, mubazir. Nah, kalau ini saya sengaja ya beli yang kecil ya, kalau kurang dari yang kecil ini ya, insya Allah akan ditambahkan ya. Apa bapak mampunya minumnya pengennya 2 ataupun 3, kami siapkan ya dari jamaah mushola Al-Hasanah. Nah, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga mohon maaf kepada jamaah sekalian dengan apa yang kami suguhkan barangkali kurang berselera di lidah ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau lebih nanti di ujung acara mungkin kalau ada lagi ya alhamdulillah, kalau nggak ada lagi juga ya memang inilah ya, kemampuan kami ya. Nah oleh karena itu sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini telah sampaikan kata sambutan, kata baik yang disampaikan oleh Al-Ustaz Amin Sumadi selaku Ketua DKM Mushola Al-Hasanah. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan kita bisa maklumi adanya dan kita dapat mengerti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita pada acara ini kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya titip salam dari Bang Haji Edi Mas Puro SP, kalau beliau dalam perjalanan pulang ke tanah air, mudah-mudahan
akan dibuka channel YouTube dan Bagus TV, karena sebagian besar kegiatan subuh keliling Galuh Selatan ada di channel beliau. Kalau channel saya, kalau beliau nggak ada, baru ada di saya. Baiklah, kita ikuti mau satu hasanah atau ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Ustaz Mukhlis Halim, yang disampaikan mudah-mudahan kita dapat mengerti. Jangan lama-lama, nggak boleh lebih dari jam 6. Kepada beliau waktu yang tepat dipersilakan. Salawat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bima syi'atullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alimul ulama wal asatidul kiram, para guru-guru kami, berkhusus Presiden Jamiah Subuh Gabungan Subuh Keliling Rawa Depok Selatan, guru kami yang mukarram wal muhtaram Kiai Haji Dr. Amsal Jayadi MA. Alhamdulillah, beliau selalu istiqamah. Tadi kita dengar kabar beliau baru pulang tadi malam dari Puncak. Masya Allah, tabarakallah. Saya sangat kagum dengan beliau, dengan keistimewaan dan semangat beliau dalam berdakwah, juga ketawaduan beliau. Sekelas beliau dari tadi saya perhatiin duduknya di depan. Ya Allah karim, saya malu rasanya. Doain beliau senantiasa sehat lahir batinnya. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Juga doakan kalau saya tidak salah, beliau akan berangkat ibadah umrah di tanggal 5 Februari kalau tidak salah. Doakan beliau biar sehat lahir batinnya, biar bisa membawa jamaah dengan selamat hingga kembali nanti ke tanah air membawa predikat umrah yang makbulah wal mabrurah. Juga yang kami hormati sahibul bait, Ketua DKM Musalla Al-Hasanah, guru kami yang mukarram Ustaz Amir Samadi. Doain beliau juga sehat lahir batin, juga beliau rajin ngajinya. Saya sering ketemu beliau, jarang sih ketemu karena saya jarang ngaji. Ya, beliau hadirnya rajin setiap malam Selasa bersama
dapat saya tata namanya satu persatu karena waktu saya juga terbatas. Tapi semoga tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, ada makom yang lebih mulia, yaitu makom kehadiran para guru-guru kita. Semoga dengan hadirnya para guru-guru kita menjadi asbab Allah turunkan rahmahnya buat kita semua, dan Allah semakin tambah keberkahan kita. Allah istiqamahkan kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Juga yang teristimewa seluruh jamaah Jamiah Subuh Keliling Rawatinok Selatan yang Masya Allah, baru ini saya nemuin kuliah subuh sebegini banyaknya jamaah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, atas nikmat karunia, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini, yang tidak pernah ada putus dan tidak akan pernah mampu kita hitung nikmat Allah yang begitu banyak. Dari sekian banyak nikmat yang Allah kasih, yang diminta cuma satu, syukur doang. Allah minta kita syukurin nikmat Allah. Allah janjiin bakal ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur sama nikmat yang Allah berikan, Allah akan terus tambah kenikmatan itu. Bagaimana cara kita bersyukur? Maka cara kita bersyukur adalah gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita buat semakin dekat sama Allah. Kalau Allah kasih kita harta yang banyak, maka bentuk syukurnya kita adalah infakkan rezeki kita di jalan Allah. Kalau Allah kasih kita jasad yang kuat, jasad yang sehat, maka gunakan jasad kita sebagai bentuk rasa syukur kita buat ibadah kepada Allah. Allah kasih kaki kita yang sehat, badan yang kuat, maka gunakan badan kita buat berangkat ke masjid, buat berangkat ke mushola sebagai bentuk rasa syukur kita. Sebab berangkat ke masjid, berangkat ke mushola, jangan lagi beduk subuh. Tengah hari bentet juga kalau lagi susah mah susah bener. Dan kalau tengah hari mah Masya Allah lagi sedang seger-segernya. Kalau subuh mah kan orang lagi baru pada bangun, wajar dah. Ya kalau rada berat gitu berangkat ke masjid. Tapi alhamdulillah Masya Allah, Jamiah Subuh Rasel mah Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan mah gak seminggu 2 minggu sekali ya. Ya kan Jamiah Subuhnya 2 minggu sekali ya Ustaz. Iya. Jangan kayak di sono noh. Kalau di sono noh subuhnya seminggu sekali. Asal saya tegur, ngapa kagak pernah ke masjid kalau subuh? Apa saya ke masjidnya kalau subuh setiap hari Minggu Ustaz? Asal subuh gabungan saya ke masjid Ustaz. Ya Allah, keren. Ke masjid seminggu sekali. Salat subuh ke masjid seminggu sekali. Hari Minggu doang lagi. Ya, mendingan ke sono no ke Jalan Pemuda tahun. Emang dia ibadahnya hari Minggu. Ya, Insya Allah. Emang berat ke masjid jalan. Ada orang kan yang ke masjid, Masya Allah, seminggu sekali hari Jumat doang ke masjid. Ada itu yang begitu. Udah datangnya pengen khotib, udah mau doa. Lah khotib udah mau turun khotbah, dia baru datang muncul. Ada yang begitu. Ada yang datang ke masjid hari Jumat doang, pakai nyalahin lagi. Dia datang mah tetap datangnya begitu datang dia duduk khusyuk, kirain khusyuk, udah pulas. Khotib naik dia pulas. Begitu imam mulai
bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan sehat yang Allah kasih di badan kita, rezeki yang Allah kasih di badan yang Allah kasih ke kita. Mudah-mudahan bentuk syukur kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya yang selalu berharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, cara kita minta ampun kepada Allah itu adalah salah satunya memperbanyak istighfar. Mana yang lebih utama Pak? Kita istighfar dewek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ama kita minta ampun dengan bertawasul kepada baginda Nabi. Mana yang lebih utama Pak? 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 Lebih baik ternyata. Dia ibu-ibu dengar. Jauh ya? Masya Allah. Mana yang lebih utama Pak? Kita mohon ampun kepada Allah dengan banyak istighfar. Kita sebut astagfirullah, astagfirullah. Dengan kita minta ampun kepada Allah dengan bertawasul kepada baginda Nabi. Mana yang lebih utama? Bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita istighfar dewek belum tentu. Kadang-kadang istighfar kita juga masih ya Allah ya Rabb. Istighfar kita masih terburu-buru, belum khusyuk nyampe ke hati. Makanya kita selalu minta wasilah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan lagi kita, baginda Nabi Adam alaihissalam pun baru diterima taubatnya ketika beliau bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 40 tahun beliau bertaubat kepada Allah, dipisahin dari Sayyidatuna Hawa. Beliau bertaubat selalu istighfar kepada Allah yang kita kenal dengan istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca terus setiap hari semenjak baginda Nabi Adam alaihissalam. Tapi diterima taubatnya ketika beliau mengatakan dengan wasilah Muhammad SAW, aku bertaubat kepada Allah. Allah nanya, dari mana kau tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, aku melihat di tiang arasmu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Muhammad bukan manusia yang engkau sayangi dan engkau cintai, tidak mungkin namanya disandingkan dengan namamu di arasmu. Luar biasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, baik di dunia maupun nanti di yaumil qiyamah. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nerusin yang kemarin apa bebas kiai? Kalau nggak salah di Al-Masturiyah saya punya utang 2. Ya, saya punya utang 2. Saya pernah sampaikan di Al-Masturiyah itu tentang 4 permata yang ada dalam jasad manusia. Arba'atul jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang bikin kita tuh jadi mulia Pak. Ada 4 permata yang dalam diri kita ada yang membuat kita menjadi makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Kemarin sudah saya sampaikan 2. Yang pertama akal. Akal itu yang bikin kita jadi lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain. Karena kita diberikan kesempurnaan oleh Allah, diberikan akal, diberikan nafsu. Malaikat makhluk yang Allah ciptakan ada di langit diberikan akal tapi nggak dikasih nafsu. Yang lebih hina lagi ada binatang di bawah kita, lebih hina dari kita, dia dikasih nafsu doang tapi nggak dikasih akal. Nah kita dikasih kesempurnaan, akal dikasih, nafsu dikasih. Maka kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita dengan akal kita, atau akal kita lebih berkuasa dari nafsu kita, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, kalau nafsu kita ngalahin akal kita, lebih ngedepanin nafsu ketimbang akal kita, maka kita jauh lebih hina daripada binatang. Pertama, tapi ternyata fal-ghadabu yuzilul aqla. Ternyata marah bisa ngilangin akal.
Yang kedua, al-haya'u, malu. Rasa malu itu ternyata permata dalam diri kita yang bikin kita mulia. Tapi ternyata at-tama'u yuzilul haya', serakah bisa ngilangin rasa malu. Contoh kecil ya. Mungkin ada makanan depan bapak ya. Ya kalau bapak-bapak mah awet, biasanya kalau pengen ngaji kelar tuh awet makanan beda sama ibu-ibu. Nggak ada kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu mah masya Allah kan ngaji mah beda lah bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau ibu mah ngaji gimana deh ngaji dia mah bawa tas. Lah hebat. Bapak-bapak mana ibu? Kagak ada yang bawa tas, bawanya sarung, tasbih, sajadah, sorban tuh bawanya. Ibu mah bawa tas, dimakan kagak habis tuh makanan dimasukin di tas. Bapak mah kagak. Nah contoh malu tuh kayak begini. Bapak Ustaz Sarifudin kan bersama semua sih makanannya ya. Bapak Ustaz Sarifudin ini contoh ini mah ya. Ada makanan tuh seumpama ini mah ternyata makanan yang disuka Ustaz Sarifudin adanya di depan Kiai Ansori. Kalau orang yang gak punya malu seragam di jalan tuh merangkang sama emang yang ditemenin ada di sana. Kalau orang yang gak punya malu, tapi kalau dia punya malu mah udah dinikmati yang ada di depan dia. Itu contoh malu. Tapi kalau orang udah serakah sama urusan dunia gak ada malunya Pak. Lihat loh orang yang ada di atas kita. Emang kurang gede apa gaji dia? Lah kurang gede apa gaji dia? Puluhan juta bahkan ratusan juta gaji dia, tapi masih makan jatah kita juga, masih makan duit rakyat tua juga. Kagak kecil makannya timbang 300 triliun. Bayangin Pak, 300 triliun Bapak beli risol, jadi apa itu kita? 300 triliun beli risol, kurung kita risol. Masya Allah, 300 triliun, tapi ada malunya kagak. Sampai BPJS masih minta dibayarin sama pemerintah. Tuh, di sidang cengar-cengir. Bahkan kita orang kampung nyolong ayam ketahuan kan malunya luar biasa itu. Nunduk, baik malu. Lagi mah kagak di sidang cengar-cengir itu tanda orang udah serakah gitu Pak. Malunya udah hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa permata dalam diri kita yang ada dalam diri kita? Ad-din, agama. Kita mulia karena kita punya agama Pak. Kita mulia karena kita punya agama. Binatang kalau punya agama gak ada mulia-mulianya. Tidak dimuliakan oleh Allah. Kita mulia karena agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Islam, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diakui dan disempurnakan oleh Allah itu cuma Islam. Islam itu yang bikin kita mulia karena kita Islam, punya agama, punya kepercayaan. Tapi hati-hati, wal hasadu yuziluddin. Hasad, dengki bisa ngilangin agama yang ada dalam diri kita. Makanya jaga agama kita dengan apa? Jangan dengki baik sama orang. Bahasa saya begitu. Kan ada orang yang dengki baik sama tetangga, gak boleh bisa ngelihat tetangga seneng. Rumusnya susah ngelihat tetangga seneng ngelihat tetangga susah. Itu orang begitu tanda-tandanya. Gak boleh bisa ngelihat tetangganya seneng. Kan kudunya mah kalau orang bersyukur. Sering banget kan saya sampaikan, orang yang bersyukur punya jiwa syukur itu kalau dia melihat urusan dunia ngelihatnya ke bawah. Kalau urusan akhirat baru ngelihatnya ke atas. Maka kalau orang yang bersyukur gak bakalan dengki karena dia ngeliatnya ke bawah. Lihat tetangga beli mobil, syukur dia. Alhamdulillah tetangga gue bisa beli mobil. Biarin dah dia beli mobil, saya punya motor juga. Alhamdulillah masih punya motor ketimbang tetangga saya kemana-mana naik angkot. Itu kalau orang bersyukur. Alhamdulillah karena saya punya mobil, jadi saya kalau kemana-mana kali bisa minjem begitu. Bersyukur alhamdulillah. Kan kalau orang yang dengki mah ya Allah ya Karim. Udah susah kalau ngeliat orang seneng. Tangganya beli motor, terus baik warung dia beli paramek. Emang yang malahnya tangga beli motor baru, beli mobil terus masuk UGD. Ya Allah ya Rabb. Begitu. Boleh nggak kita hasad, boleh nggak dengki?
agama, iri kepada urusan agama. Makanya urusan dunia, urusan akhirat ngeliatnya ke atas. Itu baru boleh kita iri. Nih subuh keliling, Rasul subuh keliling setiap 2 minggu sekali ada orang sedekah tadi gitu. Ngomongin sama ketua DKM, banyak yang sedekah, ngeliat dia sedekah, boleh kita iri. Mana dia sedekah 50.000, iya gua 50.000, 100.000 tuh. Kalau iri urusan agama, boleh iri dalam urusan agama, silakan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ada satu orang yang dimuliakan oleh Allah karena apa? Adalah seseorang dia punya kemampuan harta, kemudian dia bersedekah kepada Allah. Tapi ada orang di sisi lain dia nggak punya harta untuk sedekah, tapi dalam hatinya ngomong, seandainya saya punya harta kayak dia, saya bakal sedekah lebih gede daripada dia. Itu udah dapat kemuliaan tuh, Pak. Itu iri itu, Pak. Itu yang diperbolehkan. Yang nggak boleh itu iri yang sifatnya buruk. Nah, itu yang akan menghilangkan agama kita. Makanya jaga agama kita dari sifat hasad. Karena hasad itu akan merusak segala kebaikan yang ada dalam diri kita. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Hasad itu bisa memakan semua kebaikan yang kita punya seperti api memakan kayu bakar. Api kalau makan kayu yang sisa apaan? Untung-untungnya arang, masih bisa kepake itu arang buat bakar-bakar. Kalau sampai habis bisa tinggal abu doang, tiup angin gua mabur. Saya udah nggak ada apa-apanya. Sama kayak kebaikan kita. Kita punya agama, kita ibadah sebanyak-banyaknya kita ibadah. Kalau kita punya sifat hasad, habis ibadah dan kebaikan kita kayak abu ditiup angin, nggak ada apa-apanya. Maka jauhkan sifat hasad dalam diri kita. Kalau mau hasad, kalau mau iri, amal hal yang baik-baik aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal amal saleh. Permata yang ada dalam diri kita adalah amal saleh. Amal saleh itu yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Amal saleh itu yang membuat kita lebih mulia ketimbang makhluk yang lain. Tapi hati-hati, wal ghibah yusilul amalus saleh. Ghibah bisa ngilangin amal soleh kita. Ghibah bisa ngancurin amal soleh kita. Ghibah, tahu ghibah? Ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ngungkit kejelekan orang. Itu bisa merusak amal soleh yang kita buat. Bahkan kata Nabi, ada orang yang bangkrut nanti dia yaumul kiamah. Ada orang ketika Nabi sedang kumpul dengan sahabat, Nabi nanya, tahukah atadruna manil muflis? Wahai sahabat, tahukah kalian orang yang muflis? Muflis ya Pak, bukan mukhlis. Ya, pakai Pak. Ya, kalau mukhlis orang yang berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas orang yang derajatnya udah lebih tinggi, orang yang selalu ikhlas. Nah, kalau muflis pakai Fa itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Sahabat jawab, kata sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang dulunya punya harta, terus hartanya habis. Orang yang dulunya kaya, kekayaannya habis, itu orang yang bangkrut. Apa kata Nabi? Al-muflisu min ummati may ya'ti yaumil qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu dari golongan umatku, kata Nabi, orang yang nanti di hari kiamat dia bawa pahala semua ibadahnya. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, ini pahala salat saya selama saya hidup, nih pahala puasa saya selama saya hidup, nih pahala zakat saya, pahala sedekah saya. Tapi ternyata lagi sedang asiknya dia setoran amal ibadah, datang orang lain ngomong kepada Allah, minta keadilan, ya Allah, jangan dulu kau terima amal ibadahnya. Kenapa? Qad syatama hada wa akala malahada wa dartahada. Dia adalah makhluk manusia yang dulu selama hidup pernah nyaci maki saya di depan umum. Dia waktu hidup pernah menjelek-jelekan saya depan umum. Dia pernah waktu hidup makan harta yang bukan haknya dia.
kafaroh buat kita, dosa buat kita, yang bisa menghancurkan segala amal soleh. Kadang sekarang gibahmu bukan orang muadhan doang ya, karena menggibah bukan orang muadhan doang. Dulu kerjaan gibah biasanya orang perempuan, emang yang banyak membunuh orang perempuan. Kalau sekarang nggak perempuan nggak laki, gibah baik. Mana contohnya? Lihat itu di TV. Sekarang hostnya, MC-nya, pembawa acara gosip orang laki, comel banget mulutnya. Masya Allah, tabarakallah. Enak banget itu ngomongin orang. Padahal itu amal kita bakal hancur, bakal rusak gara-gara kita ngomongin orang. Makanya banyak-banyak jaga lisan kita. Ya, sebagai penutup, ketika Rasulullah SAW di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pernah melihat dalam perjalanannya itu ada seorang laki-laki, rajulun mughayyabun fi nuril 'arsy. Ada orang yang entar kelihatan, entar kagak, entar kelihatan, entar kagak di dalam cahayanya 'arsy. Entar nongol, entar kagak, entar nongol, entar kagak. Nabi nanya tuh. Kata Nabi, man hada? Malakun. La. An-Nabiyyu la. Man huwa? Huwa rajulun kana fid dunya lisanahu rabbun min dzikrillah. Dia adalah laki-laki yang dulu semasa hidupnya di dunia lisannya enggak pernah kering dari zikir kepada Allah. Lisannya selalu basah dalam berzikir kepada Allah. Itu entar orang yang selalu zikir kepada Allah, enggak pernah berhenti zikir kepada Allah, nanti di hari kiamat itu dia dilingkupi cahaya dari arasy-Nya Allah. Entar kelihatan, terkagak, ketutup sama cahaya arasy, saking mulianya. Maka jaga lisan kita untuk selalu zikir kepada Allah ketimbang kita ngomongin orang. Kalau kita ngomongin kejelekan orang, habis pahala ibadah kita. Tapi kalau kita zikir kepada Allah, Allah akan jaga dan terus tambah pahala kita. Malah kita dimuliakan di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya yang bagaimana? Semua zikir. Subhanallah zikir, astagfirullah zikir, alhamdulillah zikir. Kemudian apa lagi? La ilaha illallah zikir. Semua zikir. Tapi kata Nabi, afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dan seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Itu zikir yang selalu dikumandangkan sejak Nabi Adam sampai dengan nanti hari kiamat. Itu yang paling utama. Maka banyakin sholat, banyakin la ilaha illallah, zikir apa aja. Maka dulu seingat saya pernah sampaikan, kalau kita diomongin sama orang, jangan gak usah balik nyari ngomongin kesalahan orang. Apa? Banyakin zikir, tasbih, tahmid, ya kepada Allah, sholat 2 rakaat, ibadah kepada Allah, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang lagi ngomongin kita lagi ngangkutin dosa kita. Kan enak banget dosa diangkutin ya. Kita lagi pusing bagaimana caranya biar dosa kita diampuni, dosa banyak banget. Ada orang lagi ngangkutin dosa kita. Nah, kita girang banget itu. Makanya kalau ada orang yang ngomongin, biarin baik, ngomongin dah selalu. Ya, karena dia lagi ngangkutin dosa kita lagi ngangkutin pahala dia. Kan begitu. Ya, orang yang bangkrut kan begitu. Ntar dosanya pahalanya dikasih kepada orang yang dia zalimin selama di dunia. Kalau masih belum cukup, maka dosa orang yang dia zalimin diambil, diserahkan kepada dia. Sia-sia ibadah selama hidup di dunia, karena seketika dia di dunia tetap tidak bisa menjaga lisannya. Mudah-mudahan 4 permata yang ada dalam diri kita ini bisa kita jaga baik-baik. Akal kita jaga buat selalu berpikir, bertafakur tentang kebesaran Allah. Rasa malu kita jaga, jangan sampai kita serakah sama urusan dunia. Serakah boleh, tapi harus urusan akhirat. Yang ketiga, agama kita biar kita jaga, jangan sampai hasad, dengki, iri bisa merusak agama kita dan amal soleh yang kita
kita punya kita jaga, jangan sampai hilang dan rusak cuma gara-gara mulut yang kita gak jaga, yang selalu ngomongin orang. Karena paling gampang ngomongin orang. Kadang-kadang gak cuma orang biasa, guru kalau lagi ceramah kadang-kadang suka diomongin. Makanya hati-hati, ada orang yang ngaji dapat kagak, malah dapat ilmu kagak, pahala kagak, malah dosa. Makanya kalau ngaji jangan banyakkan ngobrol, dengerin gurunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maafin kalau banyak salahnya. Doain biar kita semua biar pada sehat lahir batin, biar panjang umur dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Mukhlis Halim yang telah menyampaikan utangnya 2 bulan lalu dan disampaikan di musola Al-Masriyah. Alhamdulillah secara lunas. Kami mau puasa kita juga biar pada lunas-lunasin utang. Semoga di bulan puasa nanti kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan penyampaian laporan keuangan dan sebagainya, juga insyaallah penyampaian yang lain yang akan disampaikan oleh Presiden Subuh Republik Indonesia. Silakan Ustaz Dr. Amsari Jayadi MAG. Pada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Dimakanin. Bawa ibu silakan. Silakan dinikmati. Ya, ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat wabil khusus guru yang sengaja kita undang, Ustaz Mukhlis Hamid. Terima kasih atas tausiah dan ilmunya. Mudah-mudahan kami ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Kemudian sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Anas Ahmad Musasi, Ustaz Hussein Eman, dan para orang tua kami yang lainnya, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Musholla Al-Hasanah Bapak Ustaz Ahmad Somadi beserta jajaran. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan berupa tenaga, pikiran, dan finansial, dan apapun yang dikorbankan mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan barokah, dengan rezeki yang banyak yang halal. Mudah-mudahan musholla ini tambah barokah. Kemudian para ketua-ketua DKM masjid dan musholla beserta rombongan dan jamaah, bapak-bapak RT yang hadir, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, bapak-bapak, ibu, hadirin wal hadirat, masih istiqomah terus
hadir menyemarakan Jamiah Subuh Rawadenok Selatan ini, karena Jamiah ini memiliki sisi manfaat yang sangat banyak. Gerakan ini adalah gerakan yang barokah. Ada prinsip ulama mengatakan al-harakatu barakah, bergerak berkah. Dulu sebelum ada Jamiah ini, masjid hanya beberapa subuhnya. Tadi sudah diceritakan. Dengan harakah ini, dengan gerakan ini, maka terstimulasi, dan Allah juga ngasih reward ketika ada kampung, ada gerakan masyarakat bergerak untuk menuju lebih baik. Maka dengan izin Allah, gerakan ini menginspirasi dan memotivasi ke setiap masjid dan mushola. Terbukti subuhnya bertambah. Persoalan ini menjadi penting adanya untuk kita jaga. Jadi gerakan ini penting untuk kita jaga. Jangan sampai mati, jangan sampai bubar. Sebab kalau bubar, wadah silaturahim berikutnya nggak ada. Saya alhamdulillah dengan adanya wadah ini, jadi kita ketemu dan salaman. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita pikir-pikir, banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Yang berikutnya, seperti Jamiah Radulullah, setiap tahun mengadakan LDK, latihan dasar kepemimpinan untuk anak-anak muda kita. Setiap angkatan 50 orang lebih, 50 orang lebih, 50 orang lebih. Sudah 5 tahun kali 50 berarti sudah 250. Kadang-kadang bapak-bapak banyak mempertanyakan mana hasil LDK. Di subuh tetap aja orang-orang tua begitu. Sabar. Proses pendidikan tidak cepat hasilnya. Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Tapi efeknya Nabi nggak lihat tuh. Tapi para sahabat melahirkan para sahabat dan pejuang yang luar biasa berikutnya. Jadi hasilnya butuh waktu. Berdasarkan seorang profesor melakukan penelitian, itu butuh waktu 20 tahun sampai 25 tahun baru kita lihat hasilnya. Jadi jangan lihat langsung itu mana hasilnya begitu. Semalam saya betul dari Puncak menghadiri LMD, latihan manajemen dakwah. BKPRI juga setiap tahun mengadakan LMD, latihan manajemen dakwah untuk pemuda remaja masjid tingkat Kota Depok. Semalam ada 60 remaja masjid. Bahkan ada ketua DKM, ada tokoh masyarakat, banyak yang 60. Kita batasi dengan 60. Itu ikhtiar, bagian dari ikhtiar untuk perubahan. Perubahan di tengah masyarakat. Gitu. Yang kita inginkan mereka itu dari kader-kader pemimpin ke depan. Pemimpin yang memiliki visi misi kemasjidan, visi misi keislaman. Gitu. Jadi gerakan-gerakan subuh ini melahirkan semangat-semangat seperti itu. Jadi karena itu bapak-bapak sedang menoreh, ibu-ibu sedang menoreh sejarah bahwa gerakan Jamiah subuh ini memiliki efek yang panjang nanti ke depan. Persoalan nanti umat ini makin buruk, makin baik urusan Allah. Tapi harus ada ikhtiar dari kita semuanya untuk membuat umat lebih baik. Persoalan nanti hasilnya biji mana kayak itu mau urusan Allah. Begitu. Ini kampung mau tambah berkah, mau tambah rusak, mau tambah apa terserah Allah.
Yang penting ikhtiar sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Anak muda kita jangan nuntut banyak tentang kepada anak muda, jangan nyalahin anak muda, salahin kita. Kenapa kita tidak peduli terhadap perkara anak muda? Di kafe-kafe saya semalam pulang jam 3, hampir jam 3. Itu tuh di kafe-kafe masih padat Pak, anak muda pada nongkrong. Cewek laki. Di puncak tuh panjang jalan. Terus kemudian sampai sini, wah ramai. Anak muda, dia sedang bertahajud. Ya kita memang nggak merasa bagaimana terhadap anak muda. Luas saya, Allah Akbar. Ngeri. Anak kita gimana? Itu Pak. Ibu sekalian. Jadi subhanallah, gerakan ini Bapak Ibu tinggal datang doang, nyemarakin uram ya. Coba kalau satu pada mundur tinggal. Ya, jam subuh tinggal 5 orang. Jam ya subuh asal tinggal 10 orang. Gerakan lama-lama redup. Gerakan yang lain juga lama-lama redup. Mati deh. Baik-baik hancur. Makin hancur masyarakat. Makin hancur anak muda kita. Ini Pak, untung anak muda kita, masyarakat kita dibentengi sama ini. Udah begini aja banyak narkoba di kita. Udah begini aja tawuran di depan tuh sering sekali. Masih begini, sampai lagi tidak ada beginian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berkontribusi tidak nggak usah mikir gede dah. Udah tinggal datang doang kan. Udah begitu enak banget kan. Kopi gitu. Teh. Udah enak banget. Di depan, kalau di rumah kita tinggal harus beli dulu ya kan. Kalau di sini kita tinggal datang. Makanya TKM pikir ini gimana jamunya ketika berkesempatan. Tenang, capek di dunia lebih baik daripada capek di akhirat. Ayo kita berlomba-lomba capek di dunia, tapi untuk menghilangkan kecapean di akhirat. Capek jalan dari Solo, capek, tapi upaya untuk menghilangkan kecapean di akhirat, supaya akhirat tinggal guncang-guncang kaki. Di dunia nggak apa-apa capek-capek, tapi di akhirat tinggal guncang-guncang kaki. Bukan justru sebaliknya, di akhirat Masya Allah udah gak bisa diem, digebuk sono gebuk sini, dibakar sono bakar sini. Na'udzubillah min. Baik, ini ikhtiar kita. Saya sengaja berikan motivasi ini supaya jangan sampai ini kegiatan ini redup ya, bahkan mungkin menurun, bahkan mungkin nanti musola nggak ada yang mau lagi capek, udah nggak ribet harus mikirin ini mikirin itu, ribet akhirnya nggak pada mau, udah lama-lama rusak. Ini jamnya Rabel aja udah mental kemana berbulan-bulan ini. Kenapa? Udah nggak mau, berat ono dulu. Wah, saya nyari sono nggak ada yang mau, ya udah libur dulu. Padahal gerakannya ya Allah menghasilkan gerakan-gerakan anak muda. Toh tinggal udah dikasih uang 1 juta tuh modal ya sama panitia, udah beliin aja lontong 1 juta kita udah kenyang kita betul. Nggak usah mikirin makan, nggak usah. Yang penting gerakan ini terus berjalan gitu. Kopi keberatan, udah air putih kayak gini, wah, ini mah Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi nggak apa-apa kita capek-capek, tapi dampaknya luar biasa. Yakinlah gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya jadi tambahin ceramah ini, mohon maaf ya. Pengumuman saldo sebelumnya Rp880.000 infak atau pemasukan pada waktu Jamiah Syukur Hasil di Mushola Wadul Hasanah berjumlah Rp2.060.000. Jadi total kas Rp2.940.000. Pengeluaran operasional
2.100.000 rupiah. Jadi saldo kas kita 840.000 rupiah. Ini salah kita Pak Udin. Dulu saya bilang ini Pak Udin, kasmanya banyak Pak Udin, kasmanya banyak, pas. Sebab kalau banyak kan ntar pada saya pengen minjem lagi Pak Udin gitu. Bener, baru nggak boleh sembarangan ngomong ini. Coba kalau sekarang kasar banyak begitu banyak. Jadi pengeluaran besar ini untuk operasional. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami amanah, tidak ada yang kami selewengkan uang sedikit pun. Alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan katsiran atas infak sedekah yang Bapak Ibu berikan untuk kegiatan Jamiah Asal ini, mudah-mudahan tambah berkah. Selanjutnya kami terima uang sebesar 500.000 rupiah dari hamba Allah yang beliau senantiasa memberikan support kepada Jamiah Subur Rasul. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau Allah sehatkan lahir batinnya, Allah berikan berkah hidup dunia akhiratnya, Allah berikan keturunan yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan usahanya tambah besar, tambah barokah. Dan kita doain mudah-mudahan almarhum orang tuanya, guru saya, guru kita semuanya, Ustaz Fatong Sore Isbadi bin Samon, mudah-mudahan dia dapat bersahnya mendapat curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami terima uang sebesar 250.000 rupiah dari Masjid Jamiah Ar-Rahman. Kita doain mudah-mudahan kepada KM dan jajaran serta jamaah ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita berinfak untuk kegiatan Jamiah Hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Memang kalau di sini makan terus ini pagi-pagi nih. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan Jamiah Radelo insya Allah bulan Februari, masih jauh ya, bulan Februari tanggal 16 Februari di minggu ketiga insya Allah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.